Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pendeta Majusi yang sudah dikabarkan masuk surga oleh baginda Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Imam Abdullah bin Mubarak bercerita bahwa beliau pada suatu malam mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu, beliau diperintah mendatangi seorang pendeta Majusi bernama Bahram di Syam atau Syria. Beliau diperintah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bahram bahwa Bahram akan masuk surga. Beliau terbangun dan beristighfar karena dikiranya mimpi itu bukan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Memang sangat janggal bahwa Bahram Majusi akan masuk surga. Beliau berwudu, kemudian sholat sunat, kemudian tidur lagi. Rasulullah SAW datang lagi dalam mimpinya, mengulang perintahnya kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau terbangun dan beristighfar lagi. Beliau wudu dan sholat sunat, kemudian tidur lagi. Dalam tidurnya, beliau didatangi lagi untuk yang ketiga kalinya dan diperintah seperti yang pertama. Setelah bangun, beliau yakin bahwa itu adalah petunjuk Allah Azza wa Jalla karena sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat aku, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyamar seperti aku. Besok harinya, Imam Abdullah berangkat ke Syam. Sampai di Syam, beliau menanyakan rumah Bahram. Bahram yang didatangi oleh ulama Islam merasa kaget dan bertanya, "Ada apa Tuan?" Imam Abdullah menjawab, "Saya ingin bertanya, apa kebaikan yang pernah Anda perbuat?" Bahram bercerita bahwa dia sering berbuat kebaikan menurut agamanya, tetapi yang mana dimaksud oleh Imam Abdullah, dia sendiri belum mengerti. Oleh karena itu, dia menerka-nerka dengan katanya, "Mungkin kebaikan yang Tuhan maksudkan adalah pada keluarga saya sendiri. Saya mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Anggapan orang bahwa putra-putri saya gagah-gagah dan cantik-cantik. Karena saya tidak ingin putri-putri saya diambil oleh orang lain, maka saya nikahkan dengan putra-putra saya. Mungkin ini kebaikan yang Tuhan maksudkan." Imam Abdullah berkata, "Ini haram menurut Islam. Ini bukan kebaikan melainkan kejahatan. Coba sebutkan yang lain." Bahram berkata lagi, "Tinggal satu anak saya yang gadis, yaitu yang bungsu. Itu yang paling cantik. Karena saya khawatir dia akan diambil orang, maka saya ambil menjadi istri saya. Mungkin ini yang Tuhan maksudkan." Imam Abdullah berkata, "Tidak mungkin. Ini lebih jahat lagi. Ini bukan namanya kebaikan. Coba ceritakan yang lain." Bahram berkata lagi, "Mungkin yang ketiga ini. Pada suatu malam, lampu di serambi saya tiba-tiba padam. Perkiraan saya bahwa lampu itu padam oleh angin. Saya keluar dan menyalakannya lagi. Kemudian saya intip, tahu-tahu yang memadamkannya adalah perempuan janda tetangga saya yang mempunyai anak-anak yatim. Saya belum tahu apa maksudnya. Saya ikuti dia dari belakang. Begitu dia masuk rumahnya, anak-anak yatimnya menangis minta makan karena mereka sudah beberapa hari tidak pernah makan. Hancur luluh rasa hati saya karena kasihan. Anak-anak kecil itu sudah menanggung cobaan berat tak dapat makan. Mereka kurus-kurus. Saya panggil wanita itu keluar. Saya tanya apa maksudnya memadamkan lampu. Dia menjawab bahwa dia tidak tahan mendengar ratap tangis anaknya yang kelaparan minta makan, tetapi malu untuk minta makanan. Mendengar ceritanya itu, saya langsung pulang. Saya ambil roti yang sudah masak dan lauk pauknya. Saya berikan anak-anak itu makan bersama ibunya. Saya tunggu mereka makan sampai kenyang, kemudian anak-anak itu tidur. Saya puas karena merasa sudah memuaskan hati mereka. Kemudian saya pulang ambilkan gandum 1 karung. Saya berikan kepada ibunya dan berpesan bahwa bila mana nanti bekalnya habis, supaya langsung saja minta kepada saya tanpa rasa malu. Kebetulan juga saya punya harta yang cukup banyak. Mungkin ini yang Tuhan maksudkan. Lalu dia kembali bertanya,
Kemudian ada apa di balik kebahagiaan itu? Lalu Imam Abdullah bin Mubarak menjawab bahwa Rasulullah SAW memerintahnya sampai 3 kali supaya mendatangi Bahram menyampaikan berita gembira bahwa Bahram akan masuk surga. Mendengar kabar itu, Bahram sangat heran karena dia tahu dirinya bukan orang Islam. Dia berkata, alangkah maha murahnya Allah bahwa saya yang belum masuk Islam ini sudah dijanjikan akan masuk surga. Kemudian dia mengikrarkan 2 kalimat syahadah dan menjadi orang Islam yang sangat taat. Anak-anaknya dia pisahkan dengan saudaranya, dia sendiri tidak lagi memperistri anaknya. Subhanallah, subhanallahil azim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.